beradaptasi menjadi sebuah solusi untuk kesehatan dan kenyamanan bagi kehidupan kita. Ya, salah satu contoh adalah teknologi di dalam sebuah elevator. Ya, mungkin tanpa kita sadari di dalam sebuah hunian apartemen, elevator itu merupakan salah satu hal yang paling penting karena pada saat kita tiba di apartemen kita naik elevator, kita mau pergi pun kita juga naik elevator juga. Ya, jadi elevator itu harus merupakan suatu fasilitas yang boleh dibilang yang harus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penghuni di sebuah apartemen. Nah, di Mesestad Batam ini sendiri kami sangat senang dan bangga sekali. Kami bermitra dengan salah satu boleh dibilang apa ya leader market di dalam bidang elevator, yaitu KONE, ya. Dan pada siang hari ini kami sangat senang kami bisa menghadirkan boleh dibilang salah satu pakarnya di dalam bidang elevator, ya, yaitu Pak Yandi yang merupakan Managing Director dari KONE Indonesia, ya. Jadi mungkin sekilas saja Mesestad Batam ini sendiri kita bermitra atau kita berpartner dengan KONE. KONE menyediakan fasilitas lift di seluruh pengembangan di Mesestad Batam, ya. Dan KONE ini sendiri terkenal dengan solusi dan inovasi teknologi yang canggih, ya. Nah, nanti dari Pak Yandi sendiri, Pak Yandi akan memberikan update mengenai apa sih yang terbaru, teknologi terbaru dari KONE dalam menghadapi era new normal saat ini, ya. Oke, kalau gitu langsung saja selamat siang dengan Pak Yandi. Selamat siang Pak Michael, apa ya, kabar? Thank you Pak Yandi sudah menyediakan waktu untuk sharing dengan kita hari ini. Iya, dengan senang hati Pak Michael. Oke, thank you. Nah, nanti setelah Pak Yandi, sesi kedua tidak kalah menariknya juga, ya. Ini kawan saya juga, seorang arsitek muda yang sangat talented, sudah proyeknya di mana-mana, sudah go internasional, terus sudah menangi banyak penghargaan, ya. Dan perusahaannya juga merupakan salah satu arsitek IPO pertama di Indonesia. Dan kebetulan Bapak muda satu ini merupakan arsitek dari Mesestad Batam. Selamat siang Pak Roni. Ya, selamat siang Pak Michael. Ya, thank you for your time Pak Roni. Ya, terima kasih banyak. Ya, nanti Pak Roni akan sharing mengenai konsep dari Mesestad Batam itu sendiri, ya, seperti apa dan bagaimana dia membuat Mesestad Batam ini menjadi salah satu iconic landmark di Batam, bukan hanya di Batam tapi ya iconic landmark di Kepri, ya. Dan nanti dia akan share ke kita setelah dari Pak Yandi, lalu langsung ke Pak Roni. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama saya minta Pak Yandi untuk bisa share ke kita mengenai update dari KONE Indonesia saat ini seperti apa, Pak. Baik. Oke, saya terima kasih Pak Michael sekali lagi. Jadi topik yang Bapak ambil hari ini itu adalah topik yang bukan dibicarakan di Indonesia, tapi ini dibicarakan hampir di dunia, Pak. Jadi cukup menarik, mungkin saya akan share, mungkin kita akan mulai dari slide saya ini. Ini memang betul-betul topik yang sangat menarik. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Yandi Januar. Saya Managing Director untuk KONE Indonesia. Mungkin saya mau memberikan sedikit gambaran apa itu KONE supaya pemirsa di sini memahami itu apa sih yang disuplai dari KONE dan perusahaan KONE. Mungkin kita lihat KONE ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kami bergerak di bidang lift dan escalator. Ini perusahaan sudah ratusan tahun dan berdiri sejak tahun 1910. Dan kami beroperasi di 60 negara dan juga karyawannya semuanya ada 60.000 di seluruh dunia. Dengan net sale kita sebesar 10 billion 2019 atau sekitar 160 triliun satu tahun dan sudah merupakan go public punya company. Sekarang di Indonesia sendiri kami berdiri sejak tahun 94 dan beroperasi hampir seluruh kota-kota besar termasuk yang ada di Batam. Nah, ini untuk support proyeknya Mesestad juga kami ada di situ. Ini sekilas mengenai
Kone. Oke, next. Ya, tadi menarik sekali. Pandemi COVID-19 ini nggak ada orang yang nyangka dalam 100 tahun ini nggak pernah muncul. Tiba-tiba muncul begini, kaget semuanya, ya. Dan tidak ada satu negara pun yang imun terhadap COVID-19. Saya belum lihat di situ. Dan juga tidak ada satu negara pun yang tahan. Kalau di lockdown sampai 3 bulan, 4 bulan, udah teriak semua, harus reopening of the economy. Itu yang kita lihat. Begitu juga Indonesia, 15 Juni juga kita sudah reopening, kita punya ekonomi, mall-nya sudah dibuka, ya kita sudah siap-siap semua, semoga kita lihat sudah banyak juga office kita sudah kerja di situ. Tapi kalau kita lihat kondisinya, perkembangan COVID-19 di beberapa negara, US, Brasil, India, termasuk Indonesia di South Asia masih menghadapi yang tantangan cukup besar. Ya, inilah kenyataannya. Kita mesti hidup bersama COVID-19 lebih lama, Pak, sepertinya. Jadi dengan begitu, kita tidak bisa lagi hidup dengan normal seperti dulu, tapi kita akan memasuki new normal yang kita katakan di sini. Sehingga dalam new normal ini, safe and clean environment sangat merupakan prioritas dari sini. Sehingga kita topik ini sangat betul, Pak Michael, menarik sekali. Ini bukan dibicarakan di Indonesia, tapi saya ikutin beberapa kali meeting di dunia, kita bicara masalah topik ini, health and well-being. Oke, next-nya. Kita lihat next slide-nya ya. Ya, ini kita lihat ada full life cycle dari suatu gedung. Jadi Bapak-bapak semuanya kalau kita lihat gedung ini akan kita masuk dari parkir sampai menuju suatu destination yang sudah kita inginkan atau kita tuju. Apakah full cycle of building ini dalam new normal ini masih standar seperti dulu? Tentunya tidak. Kita memang mengharapkan suatu gedung itu ada safe, easy, effective experience untuk seluruh customer, betul. Tapi dengan new normal di sini, kita sudah melakukan suatu perubahan-perubahan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan berdiskusi dengan 3 topik, yaitu satu mengenai KONE 24/7 Connected Services, yang kedua juga produk elevator yang kita akan masuk ke dalam hygiene-nya bagaimana, dan ketiga yang sangat menarik dan juga merupakan hot topic di dunia adalah KONE Elevator Call. Itu merupakan sesuatu yang sangat dicari-cari sama customer. Kami banyak mendapatkan telepon juga dari customer sejak mereka mau buka untuk mempersiapkan protokol kesehatannya, protokol safety-nya, bagaimana saya akan begini. Saya kira 3 topik ini yang saya akan bahas dan kita akan sharing semuanya. Next. Nah, topik pertama mengenai KONE 24/7. Tapi sebelum saya menjelaskan KONE 24/7, mungkin saya ingin membawa semua teman-teman di sini itu menonton satu very short video. Bagaimana kita kok menghadapi situasi seperti ini dan apakah mungkin kita akan menghadapi situasi? Saya kira coba kita tonton sedikit. Do you understand that there's a virus going around in this building? I didn't know there's a coronavirus in the building. Yes, no room, no room. What's It's that fine, doing it's fine, get on, it's fine. China. That's where the virus is from. You guys are acting like you're seeing an alien or something like that. Just open the borders up, we let them in, and they bring their disease. You all right? You sick? Does not taste my baby, okay? What's wrong with you, Josh? Protecting my life. This is how you all treat people, huh? This is what we do. We're gonna die. We're gonna die. Oh, damn it, she's got the virus. I think we're all being tested. Ya, jadi video tadi menggambarkan, jadi ada beberapa orang naik lift, liftnya tiba-tiba macet. Apakah ini akan terjadi pada kita? Mungkin saja akan terjadi pada kita.
bagaimana di dalam lift itu ada beberapa orang yang kita tahu. Apakah salah satunya terinfeksi COVID? Kalau terjebak dalam 1 jam, bagaimana? Apalagi sekarang ini WHO baru merilis ternyata COVID-19 itu airborne ya, bisa sampai 10 meter sampai bisa begitu. Jadi ini sesuatu yang kita mungkin juga akan terjadi pada kita kalau kita tidak hati-hati. Jadi salah satu ini yang akan saya bahas mengenai KONE 247 Connected Services. Sebenarnya kejadian ini kita bisa hindari. Kita bisa cegah semaksimal mungkin. Kenapa? Karena 247 Connected Services ini kita sudah menggunakan namanya intelligent services yang berbasis dengan teknologi yang kita bilang itu adalah artificial intelligence. Sehingga lift itu akan lebih intelijen, tentu akan kita tahu lift ini macetnya, sebelum macet kita sudah tahu, sehingga kita akan fix di depan, yaitu safety-nya, dan juga karena ini adalah real, langsung cloud, sehingga akan memberikan transparansi yang sangat tinggi. Nah, coba kita lihat dari 247 connected service seperti apa. Next. Ya, 247 connected services ini merupakan IA, yaitu Artificial Intelligence Base, yang kami KONE itu sudah bekerja dengan IBM Watson sudah 4 tahun yang lalu. Jadi KONE menggunakan platformnya mereka, dan kami connect dengan sistem kita di lift, dan signal akan memberikan sinyal ke platform kita. Jadi platformnya akan mengadakan analisa, dan apabila ditemukan adanya deviasi, dia akan langsung memberikan informasi ke call center kami dan juga ke smartphone karyawan kita. Sehingga notice ini akan ditanggapin langsung dengan karyawan, sehingga kita bisa cegah terjadinya yang seperti tadi film itu tidak akan terjadi entrapment, kita bisa cegah di depan. Itu sangat beda dengan penanganan yang secara tradisional, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi. Dengan kita berterima kasih sekali dengan kemajuan teknologi di mana mesin, talk to mesin, dengan artificial intelligence ini sangat membantu kenyamanan pada manusia di sini. Dan juga sistem ini ada real time, semua itu sangat transparan akan dikasih. Jadi ini betul-betul suatu terobosan teknologi yang ini akan diterapin di lift. Next. Ya, untuk lebih kita melihat bagaimana cara kerjanya, kita akan lihat videonya sebentar. It's a signal sent from a sensor in an elevator. Another signal from another sensor, sent every other second. It's not just a signal. It's the beginning of a new era, of elevators becoming intelligent. An elevator used to be a silent box on a rope, and now it communicates, and we can listen and uncover things we've never known before. Make intelligent decisions. Know what matters from millions of different signals and give meaning. Land at 11 millimeters high. Just once too often, I'll alert a technician. For us, it means that we can predict and act, fix before breakage, tailor the perfect maintenance to an individual elevator. For you, it means improved safety, full transparency, and ease of mind, because if something would happen, we'd already know. Intelligent services for elevators and escalators are here. Ya, kita lihat intelligent services sudah di sini sekarang, dan juga kelihatannya ini akan menjadi services dari masa depan. Bagaimana cara kerjanya? Jadi setiap lift maupun escalator kita akan pasang sensor. Sensor ini pada critical movement-nya. Jadi setiap kali ada deviasi-deviasi, jadi ini sensornya akan bekerja terus,
akan memberikan input dan memberikan kirim ke signal ke platform kita. Jadi platform ini akan mengadakan analisa, dan apabila ditemukan ada suatu deviasi, platform ini akan langsung mengirim signal ini ke smartphone teknisi kita dan juga call center. Sehingga di sini ada dua yang akan dikasih notification-nya. Satu adalah urgent notification, di mana teknisi harus langsung menerima notifikasi, harus diperbaiki. Ini kita akan terhindar dari yang tadi terjebak orang. Ada juga notification kedua, oke, kita menemukan ada suatu deviasi, sehingga ini mesti dibetulin pada saat service, maintenance, jadwal maintenance-nya. Jadi ini bukan suatu urgent, tapi ini harus dilakukan. Jadi dengan adanya notifikasi begini, tentu lift ini betul-betul akan menjadi suatu intelijen yang smart, dan juga bisa terhindar dari beberapa jebak orang atau beberapa kemacetan sehingga bisa mengganggu operasional dari gedung tersebut. Nah, ini yang kita lakukan, dan juga seperti saya sampaikan di depan juga, karena ini bersifat real time, sehingga transparansi ini akan kita dapat. Jadi kita tahu apa yang terjadi, kita tahu penggantian spare part-nya, kita tahu apa yang teknis saya lakukan, ini kita akan buka semua, sehingga ini ada transparansi. Jadi inilah intelligence services yang kita sudah lakukan sebenarnya di Indonesia, dan akan menjadi tren di masa akan datang. Gitu. Oke. Kalau kita lihat beberapa perbedaan, kalau kita lihat next-nya ada perbedaan antara bagaimana traditional maintenance yang mungkin semua pemirsa ini yang bisa lihat sekarang ini, kalau liftnya sudah macet, baru kita telepon ke 24/7 namanya call center. Jadi ini sudah terlambat. Jadi orang sudah terjebak, orang sudah mengalami trauma, jebak dalam lift itu 5 menit itu seperti 1 jam. Itu kita sangat-sangat trauma sekali. Jadi ini yang dilakukan sama traditional maintenance, tapi dengan intelligent services ini kita bisa menghindari masalah ini, dan inilah tren ke depan yang akan kita terus sosialisasi ke masyarakat Indonesia dan juga kepada property developer-nya, sehingga akan memberikan kenyamanan kepada customer kita ke depan. Oke, topik kedua, mungkin topik kedua juga suatu yang sangat menarik. Karena sejak pemerintah mengumumkan 15 Juni, oke, kita harus trial Jakarta mesti reopening, ya. Kita banyak sekali mendapatkan telepon dari customer menanyakan bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada customer kita, karena mereka juga protokol sebelum mereka buka. Karena pemerintah juga menekankan bahwa kalau kita mau buka suatu shopping mall, ataupun hotel, ataupun office, tentu harus memenuhi safety dan health protokol yang digarisbawahi oleh pemerintah. Jadi ini kurang lebih yang terjadi. Jadi dari segi lift dan escalator juga, kita melihat ada satu produk yang cukup bagus sekarang ini, dan juga sekarang banyak dipasang di dunia, yaitu mengenai handrail sanitizer. Jadi escalator itu merupakan mass transportasi yang satu hari bisa dinaikin sampai ratusan orang, ya, dari pagi sampai malam tidak berhenti. Untuk naik escalator ini adalah, kalau kita lihat safety procedure, mereka harus pegang handrail. Kalau tidak pegang handrail, akan celaka dan akan terbalik dan akan jatuh. Itu akan jadi kecelakaan. Tapi ratusan orang yang pegang handrail, apakah itu hygiene? Itu kan pertanyaan di situ. Nah, sekarang bagaimana? Apakah saya harus menempatkan cleaning service setiap 1 jam saya cleaning? Itu juga tidak benar solusi begitu. Sehingga Kone handrail sanitizer itu ada suatu solusi yang mana kita menggunakan otomatis pakai UV lamp, akan disinari dengan jarak 20 mili, dan juga menggunakan gelombang yang 270 sampai 285 nanomikro. Jadi ini merupakan gelombang yang sehat, dan kita lihat juga temperaturnya juga sampai 60 derajat. Dengan menggunakan UV lamp ini, jadi kita bisa terhindar juga dari beberapa, misalkan kita lihat next slide-nya, bisa dari, ini cara masangnya, dia akan pasang di bawah handrail. Sebenarnya gambar ini tidak kelihatan, jadi ini sangat tertutup, tapi ini akan bekerja otomatis terus-menerus. Kita lihat pakai UV lamp-nya. Nah, ini bagaimana
effectiveness dari ultraviolet ini tentu sangat tergantung dari berapa lama yang diekspos, yang disinari, dan intensity daripada wavelength-nya kita lihat. Tapi pertanyaan banyak yang sampai ke kita, apakah ultraviolet ini yang hand sanitizer ini bisa istilahnya menghilangkan COVID-19? Tentu jawabnya kita sampai hari ini kami belum bisa memberikan konfirmasi, karena sampai hari ini kita belum berani untuk adakan testing dengan COVID-19 itu. Tapi beberapa virus itu sudah bisa kita kasih tahu, tapi untuk COVID kita belum. Nah, apabila kalau lift kita atau eskalator kita yang sudah menggunakan hand sanitizer, ini akan memberikan signal dengan stikernya, ini eskalator ini sudah aman dipakai, sangat aman dipakai karena sudah kita pasang dengan UV light, jadi masyarakat bisa menggunakan eskalator dengan aman. Ini juga salah satu yang sekarang dicari sama beberapa customer. Kita lihat next juga. Nah, ini juga satu tambahan saja sebagai social distancing untuk naik eskalator. Bagaimana sih sebenarnya dalam perjalanan kita ini dalam COVID-19 ini? Jadi kita mengusulkan harusnya ada 3 step eskalator yang kosong. Jadi jarak antara orang sama orang tuh dibedakan 3 step. Jadi ini merupakan suatu guidance dengan adanya hand sanitizer produk, kita bisa mencegah hygiene, bisa memberikan hygiene di situ. Dengan social distancing menaikkan eskalator, saya kira ini akan memberikan kenyamanan juga hygiene kepada masyarakat yang menggunakan eskalator sekarang ini. Oke. Mungkin kita lihat juga salah satu sertifikasi yang sudah kita dapatkan, ini sudah melalui sertifikasi di Eropa, IN 62741 adalah di Eropa, jadi ini cukup proven dan juga bisa dipertanggungjawabkan dari segi sertifikasi dari produk ini. Next. Ya, yang tadi adalah dari segi eskalatornya karena itu adalah mass transportation. Tapi yang kedua, produk solusinya selama COVID-19 atau health well-being ini kita juga banyak juga dipertanyakan sama customer, itu mengenai air purifier. Jadi air purifier mungkin pemirsa semua juga mendengarkan air purifier banyak dijual di pasaran. Apakah ini sama dengan air purifier yang akan dipakai di lift? Ya, apalagi sebentar lagi mungkin WHO akan mengumumkan nih bagaimana airborne bisa terjadi. Karena beberapa ahli sudah memberikan informasi ke WHO, ternyata SARS ini dengan memberikan kekhawatiran juga dengan adanya airborne begitu ya. Nah, ini salah satu yang solusi di lift itu juga menggunakan air quality, kita akan bersihkan juga tanpa adanya chemical. Mungkin kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi cara kerjanya itu sebenarnya cukup sederhana. Jadi menggunakan exhaust fan, kita tarik udara yang ada di lift itu dalam sangkar lift, kemudian masuk dalam filter, kemudian dari filter itu udara ini akan kita masuk dalam PCO. PCO itu merupakan photocatalytic oxidation. Jadi ini terdiri 2 bagian, yaitu catalyzer dan UV lamp. Jadi disinari lagi dengan lampu. Sehingga kita harapkan udara yang keluar dari situ itu akan bersih dan lebih baik. Dan siklus ini akan kita lakukan terus-menerus, diisap terus-menerus, sehingga udara yang ada dalam lift ini akan sangat hygiene, akan sangat bersih di situ. Nah, kita lihat next. Nah, dari sini kita bisa lihat juga bahwa KONE Air Purifier juga sudah di-certified. Di sini menariknya, mereka sudah bilang PCO ini atau photocatalytic oxidation ini merupakan hak paten itu dari mungkin dari KONE sudah dipatenkan. Di sini kita lihat ada swine flu-nya, mungkin HNN1 ini mungkin semua kita dengar juga dalam minggu kemarin ada suatu berita apakah pandemik baru yaitu flu babi, swine flu yang G4 akan menjadi pandemik kedua. Ini sangat dikhawatirkan. Tapi air purifier ini bisa untuk mencegah ini. Begitu juga virus hepatitis A dan beberapa bakteri bisa kita antisipasi di sini. Ya, ini juga salah satu solusi ke depan. Dan ini juga sudah disertifikasi di Eropa, yaitu dengan elektromagnetik segala macam itu sudah disertifikasi. Jadi ini juga proven produk untuk masa depan di lift sendiri. Oke.
Next, ini adalah salah satu topik yang sangat menarik dan sangat hot topic, saya bilang katakan hot topic ini. Jadi Kone Elevator Call itu hot topic. Jadi kenapa saya katakan hot topic? Sekarang apa yang diharapkan dari customer, terutama tinggal di gedung-gedung tinggi? Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan adanya suatu contactless selama perjalanan itu tidak ada menyentuh sama sekali, atau kita namakan touchless. Jadi Kone Elevator Call ini itu merupakan touchless solution, ya. Dan kita lihat next-nya itu, kita bisa lihat. Nah, Kone Elevator Call ini menggunakan smartphone yang kita bisa download dari aplikasi di Android maupun dari iOS, ya, dari smartphone. Dan juga base-nya ini menggunakan cloud. Jadi sistem Kone Elevator akan dihubungin lagi dengan platformnya Kone yang kami bekerja dengan IBM Watson. Sehingga tentu akan mengatur dengan cepat dan efisien. Sehingga kita bilang easy visitor management. Kita akan atur, kita akan panggil lift dengan cepat sekali. Next. Kita lihat next lagi. Ya. Ya, tentu kalau misalnya ada suatu gedung menggunakan namanya Kone Elevator Call, itu memberi akan suatu value kepada gedung. Seperti saya sampaikan di depan, jadi Kone Elevator Call ini ada 3 bagian di sini. Satu yang kita namakan Kone Flow adalah apps-nya, di mana kita download dulu, sehingga kita bisa punya feature-feature yang sudah dipersyaratkan di sini. Kemudian kita akan menggunakan cloud, atau kita menggunakan platformnya dari Kone IoT, yaitu IBM Watson. Kemudian dari situ akan dihubungkan ke lift yang akan dipanggil sesuai dengan yang dituju. Jadi kurang lebih Kone Elevator Call ini benar-benar suatu smart solution dan semua menggunakan smartphone. Next. Ya, oke. Bagaimana cara kerjanya Kone Flow atau Kone Smartphone ini? Mungkin saya akan sedikit yang cukup menarik. Apabila kita sudah download aplikasi ini, akan muncul seperti ini. Jadi kita ada 2 bagian. Satu adalah favorite floor. Misalkan kita kerja di office, seperti saya kerja di lantai 9. Jadi favorite floor saya adalah lantai 9. Jadi saya kalau mau naik, saya cuma tekan sebelah kiri aja. Naik, berarti lift itu sudah tahu saya akan naik ke lantai 9. Saya tidak perlu tekan apa-apa, lift akan menjemput saya dan saya akan menuju ke lantai 9. Begitu juga pulang, saya tekan yang sebelah tengah, liftnya sudah tahu saya akan menuju ke lantai yang saya tuju. Tapi apabila kita mau lakukan public service-nya, seperti kita menuju ke lantai 1 ke lantai 8, kita tekan yang tombol nomor 3 ini, dia akan muncul dan akan bertanya mau lantai berapa menujunya. Oh, saya mau di lantai 1, mau menuju ke lantai 8. Langsung kita akan assign lift itu. Jadi next. Nah, ini salah satu contoh simulasi yang mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada semua di sini. Dengan Kone Flow ini, kita akan simulasi, misalkan saya akan punya favorite floor-nya, saya akan menuju dari 4 ke 2. Jadi saat ini saya akan tekan button yang di tengah, yaitu di handphone kita, 4 ke 2, jadi automatically akan memanggil lift. Jadi akan memberikan signal ke platformnya itu, sehingga dari platformnya itu akan mencari lift yang paling efisien dan paling produktif untuk kita. Jadi ini juga platformnya akan menganalisa lift mana yang paling dekat untuk menservis saya. Di sini kita lihat sudah muncul, ada lift A yang akan turun menjemput saya ke sini. Jadi dalam hal ketiga, lift ini sudah dekat. Dia bilang go to elevator karena liftnya sudah nyampe. Jadi kita diperintahkan, ayo cepat ke lift nomor A. Ini lift sudah nyampe. Kemudian lift akan terbuka, kita akan naik, akan kita bawa ke lantai 2. Jadi prosesnya very simple, high tech dengan semua smartphone. Jadi kalau lihat di sini, Kone Flow Secure Access ini begitu aman kita pakai karena ini menggunakan platformnya. Tentu sistem kita juga tidak akan mengganggu emergency safety. Salah satu yang penting juga banyak sekali customer kita tanya, bagaimana nih cyber security-nya? Itu sudah menjadi perhatian kami karena cyber security monitoring sistem elite itu akan menjadi suatu monitoring dari Kone akan memperhatikan masalah ini. Kita lihat untuk mungkin next-nya kita lihat.
Nah, ini jadi benefitnya tentu semuanya ini benar-benar saya bilang ini adalah hot topic dibicarakan ini karena benar-benar adalah touchless solution. Jadi kita ini hanya menggunakan smartphone kita untuk manggil lift. Jadi kita bisa berada di mana aja. Jadi kita tidak perlu berkumpul, kita bisa menjaga distancing di lobi, kita nggak perlu dekat-dekat semuanya, kita menggunakan smartphone kita. Yang kedua, smartphone ini sangat personal. Jadi ini adalah milik kita, sehingga ini hygiene, tidak ada yang menyentuh. Yang keempat adalah sangat user friendly. Dengan satu tekan aja, liftnya sudah tahu kemana kita mau pergi, lift mana kita akan di-assign semuanya. Jadi ini benar-benar ini yang dicari. Kita benar-benar touchless journey. Yang keempat juga tentu gedung, property building juga akan improve dia punya image, jadi akan jadi smart building, very integrated building di mana solusinya sudah menggunakan smartphone. Jadi in the future kami melihat bahwa smartphone ini akan menjadi suatu solusi ke depan. Jadi kita sudah tidak perlu lagi nombol-nombol menggunakan seperti konvensional. Sampai di dalam lift kita juga tidak perlu lagi memikirkan kemana saya mesti pergi, dan sampai situ juga akan buka pintu, kita sudah tahu apa yang kita dituju. Jadi ini adalah future solution teknologi ini, dan sebentar lagi KONE Elevator Corridor akan di launching di akhir tahun ini, dan kita akan lihat akan ada suatu terobosan teknologi ke depan nanti. Jadi begitu Pak Michael, mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan adalah 3 solusi yang sangat didiskusikan di dunia sebenarnya itu, dan ada beberapa juga belum di launching, kita akan launching dalam waktu dekat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan update-nya Pak Michael. Oke, thank you Pak Yandi. Tadi sangat menarik sekali ya, yang paling saya lihat tuh yang paling penting sebenarnya yang 24/7 ya. Jadi jangan sampai lift itu rusak baru dibenerin, tapi sebelum rusak itu sudah ada signal tuh. Jadi sudah tahu, teknisi sudah langsung betulin. Karena kan kalau kita lihat saat ini banyak sekali kalau di gedung-gedung kantoran, juga di apartemen ya, itu kadang-kadang kalau liftnya rusak, yang satu dibetulin itu kan jadi trouble ya. Yang satu yang lagi penuh ya. Jadi kalau ini KONE sudah punya teknologi seperti ini sangat luar biasa sekali. Dan ini juga menjadi satu catatan penting untuk terutama untuk para pembeli dan calon pembeli dari Mesesat Batam, bahwa kami dari Mesesat Batam walaupun dengan harga yang terjangkau, kami menggunakan atau berpartner atau bermitra dengan KONE yang sangat luar biasa ya, yang mempunyai teknologi yang terkini dan yang pasti sangat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para penghuni atau tenan di gedung tersebut ya Pak ya. Iya betul. Apalagi kalau gedung tinggi, aduh ini sangat penting sekali. Ya betul. Oke, kalau gitu kita simpan dulu aja Pak ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti akhir acara baru kita bacakan pertanyaannya seperti apa. Kita langsung sambung aja karena keterbatasan waktu, langsung dengan Pak Roni yang akan memberikan gambaran mengenai konsep atau idea dari Project Mesesat Batam sehingga menjadikan Mesesat itu merupakan sebuah ikon landmark di Batam. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Michael. Ya, mungkin tema kali ini saya benar-benar ingin memfokuskan pada satu hal. Jadi banyak sekali orang sekarang itu yang takut ya. Takut sekali bagaimana nih ekonomi ke depannya masa post-COVID. Kemudian banyak sekali yang takut, aduh kalau saya beli apartemen, apa saya nanti tinggal dengan banyak orang, nanti bagaimana ya. Jadi banyak sekali keraguan-keraguan yang saya dengar di TV, dimanapun juga tentang bagaimana ekonomi ke depannya dan bagaimana cara real estate merespon terhadap ketidakpastian akibat adanya pandemik ini. Sebetulnya kita sudah memberikan solusinya. Ini yang kita namakan Regen Living atau Regenerative Living. Sedikit perkenalan bahwa Acer adalah sebuah perusahaan arsitek yang ditunjuk untuk mendesain satu kompleks kawasan mega superblok yang terletak di Batam, lokasi dekat Batam Center. Dan perusahaan kita adalah perusahaan arsitek pertama yang telah berhasil IPO atau listed di Indonesian Stock Exchange, dan kita juga memperoleh banyak sekali beberapa penghargaan, dan kita sekarang juga banyak sekali mengerjakan
beberapa proyek-proyek besar, mulai dari local developer hingga international developer. Recently kita juga sudah di-award sebagai salah satu konsultan untuk proyek dari Oppo. Jadi saya ingin sampaikan bahwa biarpun di masa pandemik ini banyak yang bilang sulit, tetapi asalkan kita memiliki konsep dan arah yang benar, bisnis itu masih bisa tetap jalan. Gitu. Iya. Kemudian dari seperti yang saya katakan tadi, jadi Acer sendiri fokus kita adalah membuat sebuah konsep yang mampu diserap tidak hanya sekarang, tetapi juga desain yang kita berikannya adalah desain yang everlasting. Jadi desain kita ini mampu men-tackle seluruh masalah yang ada, apakah nantinya COVID, ataukah nanti political issue, apakah nanti akan ada another COVID atau another coronavirus. Itu sudah kita tackle di dalam sebuah desain kita yang sudah kita pikirkan jauh-jauh hari di sebelumnya. Sedikit perkenalan saya, jadi kalau kita memang sudah banyak sekali mendesain beberapa karya Superblock, hotel, hospital planning, town planning, master planning, city planning, landscape, bahkan hingga hospital buildings. Ya, mungkin langsung kepada topiknya saja. Jadi apakah itu regenerative living? Jadi regenerative living ini merupakan sebuah konsep di mana kita tinggal di sebuah city center atau di sebuah kota yang padat penduduk, tapi bagaimana kita mengembalikan restorasi hubungan kita dengan alam, dengan nature. Apa sih hubungannya Pak dengan masa COVID ini? Hubungannya adalah bagaimana cara kita meningkatkan well-being kita, bagaimana cara kita meningkatkan health kita, yang juga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kebahagiaan kita. Jadi sekarang banyak sekali kota-kota di Amerika, seperti terutama di Los Angeles dan New York ya, banyak sekali mereka sekarang kembali lagi nih kepada pedoman hidup, bagaimana cara kita live close to the nature sehingga mampu meningkatkan imunitas tubuh kita, mampu meningkatkan emosional kita, mampu meningkatkan stabilitas emosional kita sehingga kita bisa hidup harmoni bersama dengan keluarga maupun teman-teman sekitarnya. Jadi regenerative living adalah sebuah pola komunitas yang sifatnya menyembuhkan atau healing. Gitu. Jadi pertama, restore a relationship with nature. Jadi kenapa kawasan Mestad ini kita desain dengan sebuah Central Park yang luar biasa sekali ukurannya di tengah-tengah? Karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakat atau orang-orang yang nanti akan tinggal di hunian ini. Jadi kalau banyak yang merasa kalau tinggal di apartemen rasanya nggak enak Pak, lebih enak tinggal di rumah biasa, rumah tapak. Itu karena apa? Karena kita nggak pernah lihat pohon, tidak pernah lihat green, tidak pernah melihat yang namanya hijau. Kita ingin mengembalikan esensi bahwa pada dasarnya manusia itu sangat suka sekali dekat dengan alam, akan meningkatkan imunitas tubuh, akan meningkatkan kesehatan kita juga. Jadi konsep daripada misteri pertama ini adalah bagaimana kita meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan stabilitas emosional kita melalui kedekatan kita dengan nature yang kita lakukan di dalam sebuah desain Superblock ini. Yang kedua adalah yang kita namakan convergence community ya. Jadi sebetulnya banyak sekali Superblock yang didesain yang saya lihat tuh kebanyakan hanya membuat sebuah gedung isinya apartemen, shops, that's it. Sebetulnya ada satu esensi lagi yang kita lupakan, bahwa setiap komunitas itu mempunyai ciri khas. Batam ciri khasnya apa sih? Batam, orang-orang Batam tuh sangat sosial karena kebanyakan Batam adalah pendatang. Jadi mereka tuh orangnya sangat welcome sekali. Jadi sebuah Superblock yang baik itu adalah didesain untuk meningkatkan komunitas atau karakter di dalam spesifik city itu sendiri. Jadi kalau misalkan suatu area yang banyak sekali mempunyai staff-staff IT, maka menurut saya sebuah Superblock itu harus didesain dengan kapasitas yang sesuai dengan karakter penduduknya tersebut. Nah, kalau di Batam ini kita lihat yang namanya banyak sekali orang suka bersosialisasi, orang suka nongkrong di coffee shop, orang suka nongkrong di taman, banyak yang suka jalan-jalan atau malam-malam pergi ke bar. Jadi bagaimana kita membuat Superblock ini yang mampu mengakomodasi seluruh kegiatan masyarakat Batam yang mampu meningkatkan kualitas penduduk Batam itu juga. Dan tadi menyambung pembicaraan Pak Yandi yang luar biasa ya. Jadi topik Pak Yandi tadi saya rasa sangat luar biasa. Bagaimana kita membuat dengan teknologi memperkenalkan pola hidup baru kepada masyarakat agar penyebaran corona bisa semakin tertekan. Dan kalau di Mestad ini, desain yang kita buat ini adalah desain yang kita namakan self-sustain lifestyle.
Apa itu self-sustain lifestyle? Jadi kalau kita bayangkan sekarang kalau Bapak dan Ibu tinggal di rumah, kalau misalkan weekend mau ke mall harus ke garasi, nyalakan mobil, setir kira-kira 10 menit masuk ke mall. Kemudian setelah itu kalau malam-malam mau pergi makan, oke, kita harus ke restoran di PIK, jalan lagi ke PIK dengan gokar atau dengan setir dan sebagainya. Itu adalah pola kehidupan yang selama ini kita biasa. Kita sudah terbiasa seperti itu dari kecil sampai besar. Nah, pada saat terjadi krisis, pada saat terjadi pandemik, maka hal itu tidak bisa terjadi lagi. Shop semua di close down, tidak boleh keluar kota, tidak boleh keluar begini, pergi jadi takut. Nah, bagaimana sebuah superblok itu mampu untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat superblok itu seperti sebuah kota. Jadi bagaimana kita memasukkan seluruh konten aktivitas shopping, aktivitas belajar, aktivitas college, aktivitas kesehatan, hobi, bersama dengan keluarga, weekend, bagaimana kita menyimpan seluruh aktivitas itu dalam sebuah satu kawasan yang independen. Itu yang kita namakan self-sustain lifestyle. Dengan adanya self-sustain lifestyle ini, maka development ini bisa dikatakan kebal pandemik dan juga tidak hanya pandemik. Karena kita tidak tahu ya, 5 tahun lagi apakah pandemik yang akan menjadi isu, bisa jadi another things. Nah, jadi dengan adanya sebuah self-sustain lifestyle yang didesain di dalam MasterStart, hal itu bisa kita tackle sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi, a city within a building. Apa sih keuntungannya, Pak? Kalau cuma saya masukkan semua kapasitas, semua fungsi-fungsi kota di dalam gedung, emang dampaknya bisa apa sih? Yang pertama itu tentu saja akan menciptakan sebuah lingkungan hidup yang sangat-sangat nyaman. Bapak dan Ibu kalau mau ke supermarket, Bapak dan Ibu kalau mau nanti beli buah dan sebagainya, itu sudah tinggal jalan saja, tidak perlu nyalakan mobil. Yang kedua adalah trusted neighborhood, ini yang paling penting. Jadi bagaimana sih COVID ini mempengaruhi rasa percaya kita kepada orang lain begitu. Jadi yang kita lihat tren-tren sekarang yang muncul ini adalah co-living, bagaimana kita hanya percaya kepada orang-orang yang tinggal di satu neighborhood yang sama atau satu keluarga atau satu area yang sama. Jadi di masa saat ini dengan adanya seluruh fasilitas di dalam satu lokasi yang sama, katakanlah misalkan orang yang mempunyai hobi dancing, dia nanti akan sehari-harinya akan bermain atau melakukan hobinya di dalam taman ini dan mereka semua tinggal di dalam satu tower yang sama. Itu menciptakan yang namakan trusted neighborhood, akan menciptakan rasa kepercayaan kepada rekan-rekan atau komunitas yang tinggal di dalam sini karena semua yang dilakukan di dalam komunitas ini adalah sudah didesain agar tidak membuat COVID ini menjadi lebih parah. Seperti salah satunya adalah dengan menggunakan lift tadi. Kemudian ya salah satu yang penting ini adalah equitable prosperity. Dengan membuat seluruh fungsi kota di dalam satu mix superblok yang sama, maka akan meningkatkan profitability atau meningkatkan taraf hidup masing-masing. Orang yang membuka shops atau coffee shop di dalam area ini sudah memiliki 10.000 atau 9.000 customer yang tinggal di dalam unit ini sendiri. Orang yang ingin melakukan startup, mereka sudah mempunyai komunitasnya sendiri. Jadi meningkatkan mikroekonomi yang ada di dalam satu kawasan ini sendiri secara independen. Jadi ini akan membuat kawasan ini menjadi sangat-sangat kebal atau resilient dan juga akan menciptakan ekonomi, growing ekonomi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh dari segala macam kekuatan apapun yang ada di luar superblok ini. Dan kemudian yang cukup unik di proyek ini yang kita lakukan adalah sebuah collective and share interest ya. Bapak dan Ibu mungkin banyak sekali melihat kalau di dalam sebuah apartemen nantinya di apartemen ini yang tinggal adalah orang yang hampir sebagian besar kita tidak kenal ya. Tetapi kita mendesain kawasan ini dengan fasilitas-fasilitas yang sangat family friendly. Jadi memang area ini ditujukan untuk family friendly, kemudian kita juga ada tower yang khusus untuk service apartment, kita juga ada tower yang khusus untuk nantinya para pelajar atau college, university, kita ada tower yang khusus untuk menampung nantinya orang-orang entrepreneurship, sehingga setiap fungsi tower tersebut menjadi sangat berkarakter. Ini akan membuat orang itu semakin engage untuk melakukan bisnis. Dia akan semakin bersemangat karena lingkungan sekitar dia ada lingkungan yang sehari-hari dia harapkan begitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, regenerative living. Bagaimana cara kita kembali mendekatkan diri dong, kita kembali ke alam. Bagaimana cara kita tidak lagi rasanya seperti tinggal di dalam kolom beton.
tidak lagi tinggal di dalam box. Bagaimana cara kita merasa supaya menyatu dengan alam. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan di dalam desain Mesesat ini. Kenapa sih kita membuat sebuah jendela yang besar? Bapak dan Ibu kalau sudah pernah datang ke lokasi, ke Mesesat pasti menyadari satu hal bahwa gedung ini banyak kacanya. Nah, mengapa begitu? Karena kita ingin membuat sebuah kesan yang namanya kesan luas. Kesan yang tidak terkotakkan. Sehingga seluruh apartemen atau seluruh hunian atau seluruh office yang ada di Mesesat ini didesain supaya encourage yang namanya spaciousness. Jadi tidak ada kesan sempit. Karena pada saat kita mendapatkan kesan sempit, maka emosional kita menjadi labil, kemudian secara tempat juga tidak bagus, visual juga tidak bagus, dan sebagainya. Spacious home, terutama di tower kita yang terbaru yaitu Tower 5, Mesesat ini adalah unit yang boleh dikatakan cukup besar, ukurannya sangat pas sekali, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi setiap unitnya itu mempunyai ukuran yang sangat-sangat lega. Jadi ini akan membantu kita dalam menghadapi pasca post-pandemiknya, di mana kebanyakan orang itu akan stay from home, they work from home, they do their hobbies at home. Jadi rumah ini sekarang harus dipikirkan jangan sampai rumah ini menjadi sebuah kotak kecil yang kita tidak bisa bergerak gitu. Nah, ini adalah image daripada ini adalah image dengan ukuran yang nyata, ukuran yang real, unit kita yang paling kecil. Nah, bisa Bapak dan Ibu bayangkan unit kita yang paling kecil pun ini mempunyai sebuah konfigurasi yang boleh kita katakan ini sangat fungsional, chic, elegan, tetapi juga bisa diserap oleh berbagai macam usia. Dan dengan adanya pasca post-pandemic ini, maka kitchen itu menjadi salah satu elemen esensial di rumah. Kebanyakan orang sekarang sudah mulai yang namanya masak sendiri, kemudian segala aktivitas itu banyak terjadi di kitchen dan juga di living room. Sehingga pentingnya sebuah functional kitchen yang sudah disiapkan desainnya dari awal di dalam sebuah layout, sehingga Bapak dan Ibu nantinya bisa melakukan aktivitas di dalam rumah biarpun tidak usah ke office lagi dengan nyaman begitu. Ini adalah unit terkecil kita, tapi kita bisa melihat bahwa so spacious, sangat besar, sangat nyaman, dan juga elegan. Nah, di satu sisi bahwa boleh dikatakan unit-unit yang kita desain ini sangat adaptable. Artinya banyak sekali area corner-corner yang bisa difungsikan untuk melakukan aktivitas seperti corner studio. Bagaimana cara kita menyulap satu area menjadi sebuah study area di mana kita bisa melakukan Zoom call, kita bisa melakukan webinar seperti saat ini, kemudian kita juga bisa membuat anak-anak atau mahasiswa belajar via online, atau bahkan melakukan aktivitas jual beli online dan sebagainya. Jadi sekarang seluruh fungsi daripada WeWork ini kita masukkan di dalam hunian ini. Ini adalah gambar daripada hunian paling kecil, size yang paling kecil di Mesesat, tetapi boleh Bapak Ibu lihat bahwa ukurannya sangat besar, sangat luas. Bedroomnya juga sangat memadai, bahkan cukup tempat untuk kita membuat sebuah study corner. Yang ketiga, mungkin ini secara psikologis ya, bagaimana sih caranya kita di masa pandemik ini mengadaptasi pola hidup positif. Bagaimana cara kita membuat situasi yang down menjadi playful. Jadi kita selalu encourage yang namanya playful home. Perlu semua orang tahu bahwa yang namanya manusia itu semua cepat bosan ya. Jadi banyak yang tiba-tiba posisi tidur saja setiap orang berbeda-beda. Bahkan ada satu orang yang sama mungkin dalam satu malam posisi tidurnya bisa berubah dari terlentang menjadi tidur nyamping. Itu membuktikan bahwa setiap manusia, setiap orang itu butuh fleksibilitas. Mereka butuh segala sesuatu itu bisa dimodifikasi, bisa digeser, bisa dirubah, dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Jadi ini adalah salah satu contoh, unit studio, unit kita paling kecil. Ini kita buat dengan sesuai dengan hobi saya. Misalkan Bapak dan Ibu memiliki hobi, contohnya hobi saya adalah saya suka art. Saya suka menyimpan barang-barang artistik begitu. Jadi saya menyulap area kabinet di depan TV saya itu menjadi sebuah galeri. Galeri di mana saya bisa store, saya punya lukisan, kemudian saya bisa taruh planting kalau emang saya suka dengan gardening, kemudian saya sering gambar jadi saya bisa taruh gambar di sebelah atas. Bagaimana saya bisa taruh live board musik saya kalau emang saya hobinya mendengarkan musik. Jadi bagaimana cara kita men-transform sebuah ruangan ini menjadi sebuah aktivitas hobi Anda. Itu adalah penting di masa post-pandemic ini. Bagaimana kita mengubah pola pikir psikologis kita bahwa pandemic adalah bad. No, pandemic actually can increase your well-being.
akan membuat Anda fokus kepada hobi Anda, dan siapa tahu hobi ini bisa nantinya menjadi sebuah bisnis saat masa pandemi ini nantinya berakhir. Kemudian tidak kalah pentingnya, of course, go automation. Kebanyakan sudah diceritakan oleh Pak Yani bahwa elevator, semuanya kita tidak harus tekan tombol lagi. Bahkan di dalam rumah sendiri pun Bapak tidak harus pencet-pencet tombol lagi. Semuanya bisa dilakukan dalam handphone saja, menyalakan lampu. Bahkan sebelum datang ke apartemennya itu pun bisa menyalakan AC. Kira-kira 10 menit sebelum Bapak dan Ibu sampai ke apartemen atau sampai ke hunian, Bapak dan Ibu bisa menyalakan AC. Ya. Nah, ini pentingnya nih. Banyak sekali apartemen terutama ya di tengah-tengah kota itu sudah melupakan yang namanya esensi parks. Banyak yang bilang punya taman. Tetapi menurut saya kata yang tepat itu adalah parks. Parks itu adalah taman yang ukurannya besar. Di masa saat ini kita mempunyai taman yang panjangnya sekitar 250 meter. Boleh dikatakan itu hampir sebesar satu blok. Kalau Bapak dan Ibu jalan dari dari intersection satu ke intersection yang lain, itu adalah panjangnya sekitar 250 sampai 300 meter. Itulah yang kita lakukan di masa saat kita membuat sebuah koridor hutan atau taman, sehingga bisa meningkatkan kenyamanan. Kemudian kalau weekend tidak perlu lagi jauh-jauh ke puncak, cukup jauh-jauh ke tempat yang ada taman besar, ya cukup hanya tinggal turun saja ke lantai fasilitas lantai 6, bisa menikmati seluruh area yang kita desain seperti layaknya botanical garden ini. Pentingnya sebuah taman menurut saya kembali lagi ke esensi daripada arsitektur, bahwa taman itu mempunyai fungsi yang sangat banyak sekali. Pertama, itu bisa membuat jiwa menjadi lebih tentram, kemudian juga bisa membuat, kalau misalkan sering yang sumpek di rumah nih, misalkan aduh sehari-hari bosan banget nih di rumah, capek banget di rumah, kita bisa lari dalam tanda kutip, kita lari ke lantai fasilitas untuk menikmati hijaunya, kemudian richness of oxygen di dalam sebuah taman tersebut. Dan juga akan meningkatkan physical dan juga mental health. Yang tidak kalah pentingnya adalah panas. Bapak dan Ibu tahu kalau di Batam itu luar biasa panas, Jakarta dan sebagian besar Indonesia juga luar biasa panas. Dengan adanya taman yang besar ini, maka membuat seluruh kawasan area ini menjadi lebih sejuk. Yang tidak kalah penting adalah noise reduction. Dengan adanya taman, mendengar suara gemercik air, membuat kawasan ini menjadi tidak kedengaran mobilnya. Begitu. Ya. Family centric community. Jadi ini adalah fasilitas di depan Tower 1. Jadi kita ada area pool, kita juga ada area walkway untuk family. Walkway atau jogging track yang kita buat ini ukurannya sangat besar, bisa sekitar 2-3 meter. Kalau Bapak dan Ibu lihat mungkin di kota-kota besar, kalau bikin apartemen walkway hanya 1 meter, naik sepeda pun nggak cukup, ini kita mendesain walkway yang cukup besar, 2-3 meter. Karena kenapa? Kita ingin men-engage yang namanya komunitas. Kita tidak mau Bapak dan Ibu jalan ke lantai fasilitas sendirian. Kita mau Bapak dan Ibu itu jalan ke lantai fasilitas bawa teman, bawa keluarga, atau membawa orang yang Bapak dan Ibu cintai. Nah, jangan lupa bahwa Mesat ini didesain dengan sebuah konsep super blok, sehingga ada juga elemen shopping mall di sini. Tetapi elemen shopping mall ini kita buat sedikit berbeda. Desain ini sudah kita keluarkan bertahun-tahun jauh sebelum masa COVID, tetapi ternyata desain ini mampu untuk men-tackle seluruh masalah-masalah mall yang ada sekarang. Jadi kita membuat yang namanya eco lifestyle mall. Bapak dan Ibu tahu ya, kalau misalkan kita membuat mall, konsepnya tidak ada taman, atau hanya mall tertutup saja seperti ITC, satu, tidak higienis. Kemudian virus-virus dan bakteri gampang berkembang di sana. Tapi bagaimana kalau kita menciptakan sebuah mall yang konsepnya seperti taman, memiliki layer-layer taman, itu akan membuat area mall ini menjadi lebih sehat. Kita banyak engage kepada area F&B, karena mall kita ini lebih ke konsepnya lifestyle mall, kita banyak area cafe, F&B, dan sebagainya. Jadi ini adalah konsep mall yang kedepannya nanti akan semakin berkembang dibandingkan dengan yang saya namakan box mall yang Bapak dan Ibu sering lihat di mall-mall di kota besar. Jadi konsep eco lifestyle mall ini akan menjadi tren di kedepannya sekarang, dan itu sudah kita lakukan di masa saat ini jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, yang tadi juga kedekatan dengan nature itu adalah salah satu konsep utama di dalam saat ini, sehingga bisa dilihat bahwa shopping mall kita ini memiliki layers of alfresco, ada taman juga. Lantai dasarnya juga banyak sekali taman. Jadi kembali lagi ke esensi dasar daripada sebuah superblok, bahwa superblok kebanyakan tidak memiliki taman, tetapi ini adalah very unique superblok. Superblok ini adalah satu-satunya superblok yang memiliki green ratio yang boleh
dikatakan cukup tinggi. Yang terakhir penting adalah assist convenience ya. Jadi pada saat kita hidup di masa post-COVID ini, kalau bisa ya jangan sering-sering lah kita ke bawah nanti ambil barang dari Gojek dan sebagainya. Kita memiliki independent receptionist di setiap tower memiliki integrated atau independent receptionist sendiri yang bisa di-assist selama 24/7, yang nantinya juga resepsionis ini menjadi sebuah interconnecting chain. Dari resepsionis, Bapak dan Ibu bisa langsung ke area mall-nya, bisa langsung ke area office-nya, dan juga bisa langsung ke area healthcare system-nya. Nah, kenapa saya katakan healthcare system? Karena di area Mesesat ini kita juga memiliki sebuah hospital dengan grade 5-star hospital grade. Jadi, tidak usah khawatir kalau nantinya, saya mau cek darah deh, saya mau mungkin untuk cek kolesterol dan sebagainya, semua sudah tersedia di dalam satu kompleks terintegrasi Mesesat ini. Tidak kalah penting yang menurut saya adalah hiburan ya. Jadi di masa COVID ini saya yakin tempat-tempat mall, kafe dan sebagainya itu semua sulit diakses, banyak yang tidak buka dan banyak yang tutup. Kita memiliki konsep yang namanya Saturday Night at Home. Jadi bagaimana sih kita membuat sebuah fasilitas hiburan weekend di dalam tower apartemen Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu tower, Airlesson Tower 5 yang kita buat dengan konsep seperti itu. Jadi ini adalah sebuah area yang sangat eksklusif, di mana area ini bisa difungsikan sebagai bar, restoran, tempat nongkrong, tempat bertemu, tempat meeting, yang lokasinya ada di dalam apartemen itu sendiri. Jadi bayangkan sekarang kalau Bapak dan Ibu harus jauh-jauh pergi naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta nanti harus ke Grand Indonesia harus naik ke BCA Tower dan sebagainya, jauh banget dari rumah hanya untuk menikmati weekend bersama dengan teman atau kekasih yang dicintai. Tidak perlu lagi. Itu ada semua di dalam satu hunian yang sama. Kita mendesain hunian ini, bahkan weekend pun semuanya ada di sini. Begitu. Ya, yang paling penting adalah everyday is weekend. Di masa pandemik ini jangan berpikir terlalu negatif, everyday is weekend. Bagaimana kita mendesain superblok kita dengan konsep hiburan, working space yang sangat communal, kemudian living space yang family friendly, semuanya itu adalah ingin meningkatkan pola psikologis, pola hidup, dan juga meningkatkan well-being kita. Jadi konsep dari Mesesat-nya adalah everyday is always weekend for you if you live in Mesesat. Akhir kata, regenerative living sebetulnya artinya adalah to bring healthy, to bring a growing, and to bring a successful community when we establish a beneficial relationship with the nature. Pada saat kita dekat dengan nature, pada saat kita dekat dengan alam, maka kita bisa meningkatkan kualitas health kita, bisa meningkatkan kualitas kita dalam meng-engage atau berpikir tentang potensi-potensi bisnis ke depannya, atau berpikir entrepreneurship, dan dalam kata lain itu bisa mampu meningkatkan pola hidup individual itu sendiri. And it creates the best living version for you and for your whole family. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa melalui mediator kita, Pak Michael. Thank you, Pak Roni. Luar biasa sekali sharingnya. Wow, jadi boleh dibilang ide atau konsep dari Mesesat Batam ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum masa COVID-19 ini oleh Eisler. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat tadi dari sharingnya Pak Roni, mulai dari landscapingnya yang apa namanya back to nature ya, terus mulai dari layout unitnya yang saat ini kita tahu bahwa sekarang kan banyak nih yang work from home, itu sangat fungsional sekali yang kita bisa jadikan untuk kerja ya. Lalu mulai dari mall-nya juga, kita juga konsepnya mall-nya itu banyak penghijauan, seperti mungkin gambarannya mungkin seperti di Jewel ya di Singapura ya, jadi fresh air ya. Terus sampai juga dari fasilitasnya juga kita ada garden ya yang 250 meter. Jadi ini kayaknya ya Pak Roni dari Eisler ini sudah bisa baca nih prediksi masa depan seperti apa nih ya. Kira-kira. Jadi semuanya ini sudah boleh dibilang desainnya ini adalah desain yang anti COVID ya, yang pro COVID-19 ya. Jadi yang orang yang tinggal nanti mereka yang tinggal di Mesesat Batam ini ya udah boleh dibilang ya udah sangat nyaman sekali ya. Ditambah lagi nanti ada mall ya, mereka juga nggak perlu jauh-jauh, mereka makan tinggal turun. Wah, luar biasa sekali lah. Ini jadi benar-benar suatu desain yang boleh saya bilang yang sangat luar biasa sekali. Plus ditambah lagi
ada Sky Lounge ya, yang saya tahu kesukaannya Pak Roni nih. Kalau Sky Lounge malam-malam dia paling suka nih, hangout. Nah, ditambah lagi satu lagi adalah yang tadi di awal oleh Pak Yandi share bahwa juga di Mesesat ini juga dipelengkapi dengan sebuah standar lift yang sangat berstandar internasional, yang sangat canggih ya. Jadi boleh dibilang ini sebuah paket project yang sangat komplit ini ya. Oke, mungkin saya langsung saja masuk ke pertanyaan ya. Mungkin saya langsung bacakan saja. Ada beberapa pertanyaan, mungkin langsung ke Pak Yandi ya. Pertanyaannya Pak Yandi ya. Oke, tadi ditanyakan Pak Yandi sudah menceritakan mengenai teknologi yang terbaru dari KONI, solusi-solusi apa yang nanti akan dijalankan oleh KONI. Nah, solusi yang sudah dijelaskan itu apakah semua sudah masuk ke Indonesia nih Pak Yandi? Ya, oke, makasih Pak Michael. Ya, untuk 24/7 connected services kita sudah connect di Indonesia itu mendekati 200 unit ya. Jadi beberapa customer kita sudah tahu, sudah kita sosial begitu pentingnya lift itu intelligent services ke depan sehingga kita bisa cegah. Sudah kita lakukan. Dan juga beberapa produk untuk hygiene juga seperti hand sanitizer juga sudah kita mau kita pasang sebentar lagi, sudah ada juga itu. Dan beberapa touchless solution. Yang untuk elevator call memang belum kita launching, itu kita pikirkan itu Pak, seperti akhir tahun baru kita bisa. Tapi sudah mulai Pak. Sudah. Oke. Terus ada lagi yang nanya nih, selain yang solusi tadi yang Pak yang dijelaskan, ada nggak yang lain yang sedang dikembangkan KONI ke depan ini Pak? Ya, ini saya lihat KONI itu sangat memikirkan perkembangan teknologi. Jadi KONI ini sudah meninggalkan konsep lift itu yang hanya berupa box yang naik turun. Kan gitu kan, kalau orang beli kan yang penting naik turun, bukan begitu. Jadi mereka sudah pikir lift masa depan itulah harus punya capability untuk dihubungkan dengan platform. Ya, itu yang seperti di China. Di China tuh kita bisa banyak sekali yang kita bisa connect. Jadi itu free connection. Jadi baru-baru ini KONI sedang mempersiapkan lagi satu produk namanya DX. DX namanya Digital Experience. Jadi lift itu sekarang akan merupakan suatu standar dan di dalamnya sudah ada apps yang bisa di-connect ke beberapa seperti Spotify, macam-macam yang bisa kita connect itu. Jadi ini merupakan suatu terobosan juga karena kita lihat ke depan itu dalam 5-10 tahun lagi itu lift itu bukan suatu box lagi. Lift adalah suatu platform yang mesti kita pikirkan ke depan gitu loh. Jadi kenyamanan itu sudah dengan memakai artificial intelligence, mesin talk to mesin itu akan dimanfaatin di KONI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh dibilang lift itu nanti ke depannya seperti apa ya, vertical transportation ya sebenarnya ya. Iya. sudah memberikan kenyamanan dengan ini. Sekarang memang peranan smartphone itu luar biasa. Luar biasa kita dengan smartphone ini kita bisa mengoperasikan apapun. Bahkan kita sudah tes. Dengan smartphone ini kita bisa tes lift itu ada di London, kita bisa gerakin dari Helsinki. Wow. Kita bisa manggil dari Helsinki, itu sudah kita lakukan. Jadi begitu luar biasa dengan platform ini, kita sudah tes bahwa sudah jalan dengan smartphone kita bisa panggil gitu loh. Ini luar biasa dengan kemajuan teknologi sekarang. Oke, mantap. Yang terakhir Pak, ini yang paling penting nih, support apa yang diberikan KONI untuk Mesesat Batam dan progresnya sudah sampai mana? Jadi Pak? untuk kita terima kasih banyak ini dari Polex ya. Jadi kita sudah 24, kita ada instalasi 24 unit lift dan juga ada 14 escalator master start. Sekarang tower 1, tower 2 kita sudah progressing testing commissioning, sepertinya liftnya sudah jalan dan tower 4, tower 5 itu sedang under installation juga nggak lama lagi akan selesai. Jadi kami memperkirakan bahwa ini akan kami segera handover tepat waktu juga sesuai dengan expectation dari Polex dan juga lift ini tentu akan melalui suatu proses quality pemasang yang aman
dan juga akan proses pemasangan quality check yang sangat tinggi karena kami melakukan safety dan quality check berlapis-lapis untuk ini, sehingga dengan 41 lantai ini di Meisterstad ini kita mengharapkan tidak ada yang namanya seperti video tadi. Tidak ada, jadi kita mengharapkan tidak disturb, tidak ada interrupt di situ. Jadi ini akan prosesnya sedang berlangsung. Saya kira segera kita akan bisa menikmati dan dari customer yang untuk Meisterstad ini. Oke, luar biasa Pak Yandi. Thank you so much Pak Yandi. Oke, mungkin langsung saja saya ke Pak Roni ya, Esler ya. Iya. Ada yang tanya nih Pak Roni, bagaimana Esler melihat tren desain Superblock masa depan seperti apa? Ya. Menurut saya sih sekarang sudah trending yang namanya co-living ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar yang namanya co-living. Jadi hotel, service apartment, belakang ini terutama hotel. Hotel ini ya mungkin ke depannya trennya mungkin agak sedikit berkurang, tetapi yang namanya apartment sebentar lagi bisa disulap menjadi yang namanya co-living. Bedanya apa sih co-living dengan non co-living ya? Kalau co-living itu adalah semua satu lantai atau orang yang bersama-sama tinggal itu memiliki satu interest yang sama. Contohnya saya bisa buat yang namanya marketing agent co-living apartment. Semua itu adalah orang-orang marketing yang jago-jago, talented yang tinggal di satu apartemen, dan bahkan mereka bisa meningkatkan daya jual mereka dengan apa? Karena mereka tinggal di satu tempat yang sama, mereka bisa saling sharing kontak tuh. Mereka bisa saling input dan memberikan solusi, diskusi dan sebagainya. Ini akan meningkatkan seluruh kapasitas individual tuh. Jadi kedepannya trennya menurut saya itu adalah sebuah yang namanya co-living, co-working, tapi kita perlu berpikir dua kali ya tentang yang namanya co-working. Nanti kita sudah mempunyai konsep yang baru yang namanya itu neighborhood co-working. Jadi office space yang didesain supaya tetap mempunyai komunitas yang sama, tetapi sudah mengurangi area-area yang rentan pandemik di beberapa lokasi begitu. Jadi kedepannya itu selalu yang saya lihat Superblock itu adalah mengedepankan komunitas, bukan hanya membuat bangunan dengan unit kunci saja, tetapi bagaimana memikirkan komunitas-komunitas agar masyarakat itu bisa nyaman tinggalnya. Kalau Bapak dan Ibu tinggal atau Pak Michael tinggal dengan orang yang memiliki hobi yang sama, saya yakin sehari-harinya pasti akan semakin semangat tuh ketemu sama tetangga daripada tetangga yang sama sekali nggak kenal atau bahkan beda keluarga negaraan begitu kan. Jadi ke depannya ada itu engaging community, itu adalah tren Superblock di ke depan harinya. Oke, thank you. Nah, ada yang nanya lagi mengenai project Meisterstad Batam Pak yang Bapak desain ya. Pengembangannya setelah fase pertama ini seperti apa Pak nanti fase ke berikutnya Pak? Ya, cukup unik ya. Kalau biasanya kalau Bapak dan Ibu melihat kalau pengembangan tahap itu selalu kesannya seperti proyek yang berbeda. Meisterstad sedikit unik. Pengembangan fase kedua itu nanti shopping mall-nya akan connect dengan another shopping mall. Seperti seolah shopping mall-nya 2 kali lebih besar nih daripada yang pertama. Fasilitasnya pun begitu. Fasilitasnya kita konsep itu adalah stitching. Pengembangan kita tahap 2 itu adalah stitching development. Jadi pada saat development tahap kedua sudah selesai, semua penghuni tahap 1 akan merasakan seluruh fasilitasnya itu 2 kali lebih besar, 2 kali lebih panjang, dan 2 kali lebih masif. Jadi pengembangan berikutnya yang kita harapkan adalah another apartment towers ya, dan juga hospital. Kita akan berencana untuk membangun grade A and grade B hospital di dalam tahap fase 2 berikutnya. Oke, sangat menarik. Terakhir Pak, ya. Ada yang nanya lagi Pak, berapa persen lahan yang digunakan di Meisterstad ini untuk penghijauan? Bapak tadi bilang mengenai landscaping, mengenai garden ya. Kira-kira berapa persen Pak? Karena konsep kita adalah layer Pak Michael. Jadi bahkan kalau saya hitung total green-nya sudah lebih besar daripada besar lahan itu sendiri Pak Michael. Kenapa? Karena kita mereplace tanah yang kita bangun mall itu dengan membuat taman di atasnya. Di atas apartemen ada taman lagi. Di tengah-tengah apartemen kita pun ada taman lagi. Perlu diketahui baru satu tower apartemen kita Pak Michael itu ada 3 taman Pak Michael. Satu tower ada 3. 6 tower dihitung aja. 18 taman di satu tower menurut saya itu adalah sebuah ratio green yang sangat besar dan hampir nggak ada di desain yang lain begitu Pak. Wow, luar biasa. Jadi memang Meisterstad ini sudah sangat dipersiapkan ya untuk menghadapi new normal saat ini. Betul sekali. Benchmark kita kan Singapura Pak Michael. Ingat kalau Meisterstad itu benchmarknya adalah Singapura International Benchmark Standard ya. Oke, mantap. Oke, karena keterbatasan waktu juga, ya mungkin kita sudah mau sampai di penghujung acara.
Mungkin ada hal terakhir yang disampaikan oleh Pak Yandi. Ya, baik. Pertama saya pikir ini terima kasih atas acara yang menarik ini. Dan juga saya mau memberikan apresiasi juga ke Polax Property ini dengan terpilihnya kita untuk bersinergi untuk vertical transportation. Kami tahu kami bukan yang murah, artinya tuh Polax kok bisa pilih kita sebagai partner, itu saya cukup apresiasi. Dan kami lihat juga Polax ini cukup memikir customer. Karena banyak beberapa properti itu mereka tidak peduli value kepada customer, tapi Polax ini sangat memikirkan value-nya kepada customer. Karena betul, untuk gedung yang 41 lantai, kalau misalnya vertical transportation-nya dipilih sembarangan, itu akan jadi big problem. Kenapa? 41 lantai itu kalau lift itu akan jadi jantung, akan vital sekali kalau sampai nggak bisa. Apalagi kalau private lift-nya, lift-nya langsung landed di apartemen masing-masing. Jadi ini saya pikir terus terang saya honestly bukan saya memuji Polax, tapi saya melihat dari pengalaman saya di market, saya lihat ada suatu value yang Bapak pikirkan ke customer ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas terpilihnya kami dan partner bersama dengan Kone. Oke, thank you Pak. Kita juga sangat thank you atas support dari Kone untuk menyediakan solusi teknologi yang canggih, yang selalu inovatif ya. Yang pasti ini memberikan nilai tambah kepada setiap dari customer di Mesestad Batam. Mungkin dari Pak Roni ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ya, kalau dari saya mungkin kita selama masa post pandemic ini menurut saya kita harus stay positif aja ya. Dan kita tahu kenapa kita stay positif karena Pak Michael sendiri, Pak Yandi, dan dari kami ESA kita juga sangat positif bahkan memberikan boleh dikatakan produk atau desain yang saya katakan lain daripada yang lain. Jadi stay positif dan jangan pernah let down karena we are just about to rise. Itu saja. Oke, thank you. Oke, thank you Pak Yandi, thank you Pak Roni. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Yandi dan juga Pak Roni memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Yang pasti kita terus berdoa, semoga badai ini cepat berlalu. Yang pasti harus tetap stay healthy, stay safe, dan optimis. Kita pasti akan bisa melewati semuanya ini. Oke, thank you sekali lagi semua. Sampai ketemu di acara webinar bersama Polax Property Indonesia. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all. For more information, please visit our website